Anda masih bersama kami di Ada Apa Berita, pemirsa. Bersama saya dan Lubis, 1 jam ke depan kami akan ajak Anda untuk membahas mengenai bayi Edwin yang diduga mengalami malpraktek dan mencari keadilan. Dan untuk membahas masalah ini, pemirsa, bersama kami di studio sudah hadir sebelah kiri saya Dr. Marius Wijayarta, Ketua Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia. Malam, Dokter. Selamat malam. Oke. Ya. Kemudian juga ada Pak Happy, SP Sihombing, kuasa hukum dari orang tua bayi yang diamputasi. Dan di sini juga hadir Pak Sihombing juga, Gonti Laurel Sihombing, orang tua dari bayi Edwin. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Apa kabar, Pak Sihombing? Baik. Selamat malam. Oke, ya pemirsa, Anda juga bisa bergabung bersama kami di line telepon 0215155111. Sebelum kami ajak Anda masuk ke dialog, pemirsa, ada satu informasi yang harus kita simak dulu. Pada saat kesempatan kali ini saya akan mengklarifikasi kejadian bayi Edwin Timothy Sihombing di Rumah Sakit Harapan Bunda. Yang pertama, pada tanggal 20 Februari 2013, pasien datang ke instalasi gawat darurat Rumah Sakit Harapan Bunda dengan kejang, demam berulang-ulang, serta keadaan umum sangat jelek. Diagnosa masuk suspek sepsis neonatorum awitan lamban. Diberikan terapi infus dan anti kejang lewat dubur, lalu pasien mulai membaik. Pasien masuk ke rawat inap ruang perinatologi Rumah Sakit Harapan Bunda. Pada tanggal 22 Februari 2013, pasien disarankan EEG. Pada tanggal 23 Februari 2013, pasien pulang paksa dengan segala resiko yang telah dijelaskan. Pada tanggal 26 Februari 2013, orang tua pasien datang kontrol ke dokter spesialis anak di Rumah Sakit Harapan Bunda sambil memperlihatkan hasil EEG dari Rumah Sakit Pasar Rebo dan hasilnya normal. Bayi tidak dibawa pada saat kontrol. Orang tua pasien mengeluh jari telunjuk kanan anaknya berwarna kebiru-biruan. Pasien dikonsulkan ke dokter spesialis bedah anak di Rumah Sakit Harapan Bunda, tetapi pasien tidak melaksanakan konsul atau instruksi dari dokter spesialis anak. Pada tanggal 2 Maret 2013, orang tua dan pasien datang dengan membawa surat komplain yang menyatakan bahwa tangan dan jari telunjuk tangan kanan anaknya membiru dan membengkak. Keluarga meminta pertanggungjawaban dari Rumah Sakit Harapan Bunda. Pihak rumah sakit menyarankan pasien untuk dirawat dan pasien dirawat di ruang perawatan anak Rumah Sakit Harapan Bunda. 1 minggu kemudian keluarga pasien diberikan informasi bahwa pasien harus diamputasi ruas jari telunjuk kanannya. Keluarga pasien, ayahnya, menyetujui untuk dilakukan amputasi tetapi dengan syarat asal jangan sampai telapak tangan diamputasi. Tetapi pelaksanaan dari amputasi tidak langsung dilakukan oleh dokter spesialis bedah ortopedi dengan harapan diobservasi akan ada perbaikan di samping menunggu keadaan umumnya membaik. Pada tanggal 2 Maret 2013 sampai dengan hari ini, pasien Edwin Timothy Sihombing masih dirawat di Rumah Sakit Harapan Bunda dan kondisinya baik. Pada tanggal 31 Maret 2013, dokter bedah ortopedi visit pukul 7 pagi ke bayi Edwin. Ditemukan ujung jari telunjuk kanan yang nekrose atau jaringan mati sudah terlepas ada di dalam kasa dan ibu pasien dipanggil untuk diberikan informasi oleh dokter tersebut. Lalu dokter tersebut memberikan antiseptik. Pada tanggal 10 April 2013, kami melihat di media TV internet tentang berita yang tidak menyenangkan dan mencemarkan nama baik rumah sakit tanpa ada klarifikasi dari pihak orang tua kepada pihak rumah sakit terlebih dahulu. Iya, pemirsa, itu dia tadi keterangan pers dari pihak Rumah Sakit Harapan Bunda. Dan mungkin saya mau tanya ke Pak Gonti Sihombing. Pak Gonti, sejauh ini begitu keadaan bayi Edwin sekarang bagaimana, Pak? Ya, sejauh ini sih kalau melihat kondisi kesehatan per hari ini beratnya 6,1. Untuk ukuran umur 2,5 bulan, saya rasa itu cukup sehat. Oke.
Ya kalau tadi pihak rumah sakit membacakan begitu ya mengenai kronologis begitu ya. Iya. Ada bantahan dari pihak Pak Gonti Siombing. Oke, yang dia bilang saya yang tidak kooperatif, oke saya klarifikasi pada kesempatan kali ini. Jadi pada saat itu sewaktu anak saya dari tanggal 20, 21 itu saya sudah izin dari kantor. Itu udah 2 hari, terus saya pulang hari Seninnya kan dirujuk ke RSUD Pasar Rebo. Saya izin lagi 3 hari. Karena hasilnya tidak keluar pada hari Senin, akhirnya kan pada hari Selasanya saya harus ambil. Saya izin setengah hari ke atasan saya di kantor. Saya walaupun hanya setengah hari dari RSUD Pasar Rebo, saya langsung ke RS Harapan Bunda. Saya konsultasi dengan dokter yang bersangkutan. Sekarang setelah selesai konsultasi, dia langsung memberikan rujukan dan hari itu langsung dilaksanakan. Padahal kondisi saya kan izin setengah hari. Selepas jam makan siang, saya harus kembali ke kantor. Jadi saya ngebantah kalau dibilang tidak kooperatif. Pada saat itu yang ada di pikiran saya akan kembali ke dokter yang dirujuk oleh dokter spesialis anak tersebut pada hari Selasa keesokan minggu depan. Oke, nah ini terkait tadi ada keterangan dari pihak rumah sakit yang mengatakan bahwa tidak diamputasi begitu ya. Justru ujung jari dari bayi Edwin sendiri begitu ya putus begitu terbawa kasa begitu. Oke, sudah ke beberapa narasumber yang pernah bincang-bincang dengan saya tunjukkan foto dan saya dan juga dengan Pak Mauris juga sudah lihat ya Pak ya. Di situ terlihat ada granulasi ya Pak ya, ada pertumbuhan. Tapi di saat ada harapan, kenapa justru kita dari pihak keluarga dikecewakan? Jadi itu yang agak membuat saya miris gitu loh. Kita sudah bersabar 1,5 bulan. Kalau berhitung biaya, harusnya biaya yang timbul untuk saat ini itu tidak menjadi tanggungan saya. Tapi tidak ada pun masalah biaya yang saya minta ke rumah sakit. Makan, minum, itu selalu saya yang bayar sendiri. Makan, minum, parkir, dan jadi effort tenaga, pikiran, waktu. Saya juga ada kerugian di sana. Iya, sempat ada mediasi dengan pihak rumah sakit hari Sabtu kemarin begitu. Apa titik temu apa saja yang dibicarakan dalam masalah ini? Kalau titik temu yang disarankan oleh pihak rumah sakit itu ada satu rujukan untuk dibawa ke satu rumah sakit di Jakarta ini. Cuman dari kita pihak keluarga dan tim kuasa hukum di sana memberikan ada 4 poin. Jadi untuk lebih lanjutnya nanti biar Pak Happy yang menjelaskan. Mungkin Pak Happy bisa jelaskan. Ini ada beberapa tuntutan, ada 4 tuntutan begitu ya yang diberikan ke pihak rumah sakit. Ya, pertama kita sebenarnya pertama sekali kita appreciate ya atas undangan yang dia selama ini sebenarnya kalau cepat direspon oleh rumah sakit, sebenarnya mungkin masalah ini nggak mungkin terjadi. Kemarin hari Sabtu itu pihak rumah sakit membuat undangan tertulis pada klien kami, kepada Gonti untuk membicarakan masalah ini yang selama ini ditunggu-tunggu. Pada hari itu jam 1, jam 2 kita dari pihak rumah sakit itu ya hadir lengkap. Paripurna mereka lengkap, direktur utamanya, direkturnya, dan direktur pelayanan. Dokter Abidin juga yang dokter bedah itu, Dokter Leni juga hadir. Kita sudah mengutarakan, pada saat itu kita tim pengacara itu ada 4 orang yang hadir. Pada saat itu kita sudah mengutarakan, ada biasalah namanya adu argumentasi. Ujungnya kesimpulannya mereka minta kita buat secara tertulis. Apa sebenarnya permintaan daripada tuntutannya apa saja Pak Happy? Kita buat tertulis, pertama pihak rumah sakit harus minta maaf. Yang kedua bahwa pihak rumah sakit supaya melakukan pengobatan secara paripurna, tuntas dan sebaik-baiknya kepada Gonti, kepada Edwin. Yang ketiga supaya dilakukan perujukan tindakan medis bedah plastik. Kita minta waktu itu ke rumah Advent di Penang. Yang keempat, bila tuntutan yang di Penang itu termasuk juga adalah tanggung jawab akomodasi, transportasi keluarganya selama di sana. Yang berikutnya adalah apabila ini tidak dilaksanakan tuntutan ini,
kita akan melakukan tindakan upaya hukum pidana maupun perdata. Oke. Dan terakhir kita minta secara tertulis pula mereka harus menjawab permintaan mereka tertulis yang daripada kita gitu. Oke. Nah, Dokter Marius ini bukan yang baru lagi begitu ya, kasus dugaan malpraktek ini kembali terjadi begitu ini kemudian menimpa bayi Edwin begitu. Tadi dari penjelasan rekam medis yang dan juga kronologis begitu yang diutarakan oleh pihak Rumah Sakit Harapan Bunda sendiri begitu. Ada poin-poin kejanggalan yang dokter lihat begitu sini? Banyak sekali kejanggalan. Ya. Saya ini jelek-jelek juga saya dokter praktek ya, bukan dokter birokrasi ya. Dan dari saya baca sepintas lalu waktu di salah satu stasiun TV saya lihat rekam mediknya ya, itu banyak kejanggalan di situ. Nah, untuk dia buat statusnya saja ya. Kalau kita lihat suhu ya, subfibril. Artinya subfibril itu tidak panas. Disebut panas secara medis di atas 38. Fibris, nggak ada pakai sub-supan. Di situ saya lihat juga nadi nggak ada, pernapasan juga nggak dihitung. Ya, itu kan kita bisa tahu ini gawat atau tidak. Terus saya sepintas lalu lihat analisa gas darahnya. Ya, saya lihat masih biasa-biasa saja, cuma kekurangan natrium. Natrium bisa dengan infus juga bisa. Ya, kalau yang lainnya nggak ada masalah. Terus kemungkinan ya, biasanya itu semacam ada luka bakar. Ya. Saya juga dokter praktek lama jaga di UGD juga. Ya, itu biasanya kemungkinan besar ada cairan yang dimasukkan bikarbonat atau bignat. Ya. Itu bila analisa gas darahnya tidak baik, perlu dikoreksi. Nah, ini kemungkinan begitu penyebab menghitamnya jari rusak ya, atau busuk ya, karena bignat itu kalau diinfus itu harus ada pengawasan yang ekstra ketat ya. Karena apa? Kalau dia macet, dia rembes, bisa kebakar, apalagi ini masih bayi. Nah, kemungkinan saya belum lihat secara jelas, tapi kemungkinan duga-dugaan itu juga belum bisa disingkirkan. Ya. Dari SOP yang dilakukan begitu ya, apakah sesuai dengan prosedur yang ada? Kalau lihat SOP secara hukum, kebetulan saya 2 kali loh jadi saksi di pengadilan negeri ya. Satu di Jakarta, satu di Semarang. Ya. SOP kalau menurut sampai ke pengadilan tuh nggak laku. Karena setiap rumah sakit berbeda-beda. Dan selalu kalau ada kasus gini pasti jawabannya nostalgia. Apa? Sudah sesuai dengan SOP. Yang sangat diperlukan adalah standar pelayanan medik. Yang sampai detik ini Indonesia tidak punya standar pelayanan medik. Kemarin kebetulan saya juga kontak ke yang timnya itu karena saya dijanjikan oleh Direktur Jenderal BUK yang lama Dr. Supriyantoro, saya minta itu segera harus ada. Ya dia bilang dijanjikan Oktober siap Marius, November Desember sosialisasi. Saya kemarin karena ada kasus ini saya kontak dengan ketua timnya, beliau menjawab sudah selesai tapi belum ditandatangani oleh Kementerian Kesehatan. Itu jawaban sejak tahun 2005. Jadi Indonesia tidak punya standar pelayanan medik, tapi punya peraturan pedoman audit medik. Nah, ini dia. Ini kabarnya dari pihak Dinkes juga akan melakukan audit investigasi terhadap pihak rumah sakit begitu ya. Tapi Dokter Marius mungkin juga bisa ada gambaran yang lebih jelas lagi ya mengenai tadi kejanggalan atau kesalahan SOP begitu ya, keganjilan dari SOP. Tapi kita akan lanjutkan, kita harus break sejenak, tetap bersama kami di Ada Apa Berita.